Kemudian saya penasaran, bagaimana mengatur kapal masuk dan melakukan bongkar muat. Lalu bertemulah saya dengan Kus Hendratno, Tower Officer KSO Terminal Peti Kemas Koja. Sama seperti rekannya, Kus juga bekerja saat malam dengan tanggung jawab yang agak rumit menurut saya. Control room. Control room. Ya. Ngontrol apa aja di sini, Mas Kus? Ini kegiatan bongkar muat kapal. Kegiatan bongkar muat kapal. Jadi yang bisa dilihat di sini apanya tuh, Mas? Sini ada 3 window yang kita buka. Ada namanya guider. Guider itu isinya CWP ya. CWP kapal. Jadi ada gambar kapal, ada jumlah bongkaran, dan ada per crane-nya. Di sini juga ada OMS, Operating Monitoring System. Di sini kita bisa lihat ada gambar kapal, kalau emang ada kapal. Oh, jadi Nah, di sini juga ada gambar lapangan. Jadi kita bisa lihat dari sini. Di sini juga kita bisa lihat jumlah kontainer di dalam satu slot. Seperti ini, kita bisa lihat. Seperti ini. isinya bisa tahu juga nggak? Gimana? Isi kontainer itu. Oh, kalau isi kita nggak tahu. Itu beda lagi. Yang tapi kita tahu hanya aktivitas di lapangan masuk semua di sini. Ada kapalnya, kapal Ya, bersandar, kapal sandar, peti kemas kontainer yang masuk bongkar gitu. muat ya, bongkar muat kapal. Jadi panduan kita di sini, namanya ada outstanding loading, ada outstanding discharge. Jadi inilah yang disebut dengan profil kapal. Juga ada profil kapal di sini. Nah, berdasarkan panduan ini kita bekerja gitu. Ada satu lagi window di sini namanya Engine New Generation Program tuh. Di sini kita ngecek ada head truck, ada CC, ada RTG. Jadi kita di sini ada alat monitor. Ini ada Panamerik ya. Jadi kita di sini tugasnya monitor. Kita memonitor kegiatan bongkar muat dari alat ini. Kemudian kita juga memonitor RTG, kemudian juga memonitor head truck. Jadi kita di sini memonitor 7 cc, 7 cc, kemudian ada 22 RTG dan sekitar 40 head truck. Berarti mesti standby terus dong, Mas? Ya, standby terus. 24 jam? Kalau saya kebetulan 7 jam kerja. Shift-shiftan? Shift-shiftan. Oh, gitu. Oke. Berarti harus merhatiin tuh yang Mas yang ngatur gitu apa? Iya, kebetulan kan ini kalau pas bongkaran sih gak ada masalah ya, karena semua tujuannya ke Jakarta kan. Iya. Kalau pas muatan itu kan ada berbagai tujuan. Ada yang ke Cina, ke Jepang, ke Korea gitu. Dan kita juga harus ngatur kiriman dari lapangannya ini. Jadi kiriman dari lapangan, nanti kita taruh di atas head truck. Habis itu head truck masuk ke dermaga, nanti dermaga diangkat oleh CC ke kapal. Kayak gitu. Oke, Mas Gus. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih informasinya, Mas Gus. Terima kasih sama. Selamat bekerja. Terima kasih. Kalau kesahnya itu ya yang pasti sih pulang malam ya Bu ya. Terus di jalanan juga supir ya macet, terus banyak preman, terus segala macam. Ya namanya di lapangan ya Bu ya, apalagi kendaraan besar ya, ada aja kendalanya. Cuman ya alhamdulillah lah terbayarkan semenjak angkutan kita ikut gabung dengan Lobol. Cuman kan nanti supir laporan, Pak ada preman gini. Ya paling saya ya udah, kebetulan kita kan punya koordinasi ya, ada koordinasi, kita minta bantuan sama koordinasi yang keseringan kan yang asmoro itu loh Bu. Supir suka dipalak, dimintain duit. Ya kalau saya bilang kalau udah kejadian kayak begitu
Ya udah saya bilang, ya udah daripada kamu yang kenapa-napa, udah kasih aja, itu nanti bisa diurus, saya bilang begitu. Di berita kan juga sudah ada kadang-kadang info ditangkap bajing loncat sama polisi kan. Nah itu yang mereka itu yang mereka pakai mobil apa ya? Kayak mobil Avanza. Jadi mereka udah belakangnya udah kosong masukin ban stip. Cuman mereka juga milih ban stipnya yang orisinil biasanya. Kejadiannya kalau kita misalkan Jalur Bandung. Kalau kita misalkan ngantuk terus kita nepi di pinggir tol itu sering diambil Ban dalam. ban stip, ban serepnya. Ban serep diambil. Kalau kaca ngebuka, HP, dompet dirampok, Bu. Itu pakai mobil loh, Bu. Mereka itu. Jadi memang udah sindikat. Tapi semenjak ya mendingan ya Lip ya, semenjak ada logol kita nggak perlu nunggu lagi kartu. Ya sangat membantu itu aplikasi logol. Jadinya di handphone itu kan kalau dulu kan kita nunggu kartu dibikin. Kalau sekarang supir udah di pabrik juga kartu udah jadi. Paling kendalanya macet mobil. Tapi kalau untuk kendala nunggu kartu bongkar jadi mereka udah nggak nunggu lagi. Paling kita masukin ke info, ada grup-grup pengurus kan. Kejadian nih supir gue kena di sini. Mobilnya kalau supir tahu ciri-ciri mobil saya kasih tahu. Jadi buat kita berbagi pengalaman antara pengurus, antara supir. Jadi kalau ketemu mobil yang begini, wah hati-hati kayak gitu. Jadi saya juga suka dapat info kan dari mereka. Paling buat kita untuk berbagi info aja di grup-grup pengurus gitu. Sebenarnya pungli preman itu nggak termasuk di uang jalan. Jadi kalau memang ada uang jalan kerugian dari supir, kita kan punya koordinasi ya Bu. Kalau di lapangan ini ada koordinasinya. Nanti kita yang penting supir tahu siapa yang wajahnya, ciri-cirinya, nanti kita tinggal laporan. Insya Allah balik lagi. Wah kalau rame bisa 2 hari 2 malam, Bu. Ya sehari lah, paling lama sehari itu antri. Pernah. Cuman itu jarang sekali ya, kalau 2 hari 2 malam sih enggak ya Bu ya. Cuman seharian tuh, tapi jarang Bu, jarang. Tapi paling kalau macet pun ini udah penuh, jadi ngantrinya tuh masuknya satu gitu. Enggak sampai 2 hari mah enggak ya Lip. Sehari. Pasti mah letih ya, capek itu ya, ngantuk ya Lip. Ngantuk. Udah dari pabrik keluar jauh, bila nyampe pelabuhannya macet. Paling begitu. Waktu pintu masuk Koja belum di sini, masih yang di Mbah Priuk, itu malah lebih perawan lagi. Berapa kali teman saya pengurus juga kena di situ, di Malang. Tapi semenjak Koja pintu masuknya di sini, terus pintu keluarnya di Mbah Priuk kan sekarang udah terang, udah aman sekarang. Udah keluar, cuman jalur. Jadi itu sebutannya pintu masuk Koja lama ya. Pintu masuk Koja lama dulu. Jadi jalurnya kan dulu kan Mbah Priuk. Nah itu rawan itu. Kemarin kenek dari perusahaan Pak Iksan juga kena, Pak. Kenek si AEng itu. Oh iya, kena. Iya, HP. Kenek masih ada juga sekarang. Jalur di kemarin waktu mau jalan dari sini, kan kalau kenek kan nggak boleh masuk ya Bu. Jadi kenek kalau dari Koja masuk, mereka jalan kaki ke arah Mbah Priuk. Nah itu di jalan belum lama kena, dicegat ya itu juga. Makanya saya bilang jalan udah terang jam berapa ya? Subuh. Kena juga di situ. Diambil HP-nya. Diambil HP-nya, dompetnya, duitnya kenek dari supir saya. Sekitar sebulan yang lalu ya, Lip. Iya. Sebulan yang lalu. Kejadiannya di lampu merah Mambo dulu. Yang atau ke Bandung atau kemana? Lampu merah Mambo. Jadi posisi saya lagi ngantri macet di lampu merah. Mobil berhenti, tiba-tiba datang 5 orang ngeroyok saya, ngambil duit yang di laci, ngambil dongkrak, saya dipukulin,
Udah saya pasrah, lawan juga kebanyakan orang gitu. Ya pada puyeng kepala saya pun dipukulin. Kejadiannya kalau narik jauh ngantuk, terus saya minggir di jalan tol, ban setip diambil Bu. Pakai mobil Avanza itu ada. Setelah ini saya akan mewawancarai pengguna jasa terminal peti kemas Koja yang juga harus bekerja di malam hari, mengurus birokrasi peti kemas mereka hingga sampai ke gudang. Dialah Karen Natali, Head of Controller Tower, yang paham betul birokrasi kargo dan logistik peti kemas.